bayi baru lahir, maka posisi teman-teman masih menggunakan APD. Nanti silakan APD digunakan di luar. Begitu masuk itu teman-teman sudah dengan atribut APD. Nggak harus pakai sepatu boot, yang penting celemek, kemudian menutup kepala, kacamata, masker, atau nek mau pakai handscreen silakan boleh pakai handscreen, itu pun semua sudah dari luar. Di dalam itu nanti dengan apply untuk melakukan tindakan resusitasi. Berarti kan alat APD ya. Kemudian handuk, sebenarnya handuk ini sih fungsinya buat satu ganjel ya, buat ganjal di kepala untuk posisi apa? Flexing ya. Jadi biar nanti kepalanya dengklak seperti ini, nanti akan diposisikan kepala bayi itu flexing ya. Kemudian prinsipnya saat resusitasi tetap kita menjaga kehangatan bayi. Prinsip pencegahan hipotermi harus kita pertahankan karena bayi masih sangat beresiko mengalami penurunan suhu tubuh secara tiba-tiba. Kemudian kasa ya, untuk nanti membersihkan hidung sama mulut. Kemudian delay, kita namanya apa ini? Delay untuk menghisap lendir dari mulut, kemudian kedua lubang hidung. Kemudian ada bengkok, ini nanti untuk menaruh delay setelah kita gunakan untuk menghisap lendir dari mulut dan juga hidung. Kemudian ada sukup, oh iya ini ganjelnya sudah dibikin ya, sudah dibikin. Bedong, saya butuh bedong. Jadi alat-alatnya ya cukup simple untuk stetoskop, karena nanti setelah rangsangan taktil kita akan ngecek bagaimana frekuensi jantung, apakah sudah lebih dari 100 kali per menit atau masih di bawah 100 kali per menit. Nanti kondisinya setelah rangsangan taktil teman-teman menyampaikan bahwa frekuensi jantung masih di bawah 100 kali per menit, maka perlu dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu ventilasi tekanan positif selama 30 detik ya. Kemudian setelah VTP kita cek pakai stetoskop di bagian jantung, kita sampaikan bahwa frekuensi jantung sudah lebih dari 100 kali per menit, bayi sudah bisa menangis kuat, warna kulit sudah kemerahan, berarti asfiksia sudah tertangani. Itu nanti yang kalian sampaikan setelah selesai ventilasi tekanan positif. Kemudian ada beberapa prinsip pada saat kita melakukan tindakan resusitasi. Silakan, ini bukan sesuatu yang baku yang menjadi poin penilaian, hanya kenyamanan kita aja. Kadang seseorang itu ketika VTP, mungkin ketika rangsangan taktil, ketika haikal itu posisi kepala bayi berada di terjauh dari bidan, tapi terkadang pada saat mau proses VTP itu terkadang akan lebih nyaman ketika posisi kepala itu berada di depan bidan. Silahkan nanti bisa diputar seperti ini boleh, atau mau posisi seperti yang awal juga nggak apa-apa, karena saya pribadi lebih nyaman ketika VTP itu posisinya seperti ini, kepala bayinya ya. Nah, nanti dikatakan berhasil jika mengembang. Bukan pas kue ngene dadane gak mengembang berarti VTP-mu salah. Gak tak nilai. Berarti kok nek sini iso plondung berarti VTP-mu benar. Kan gitu ya. Jadi mau silakan, karena nek menurut saya dengan posisi yang seperti ini kan agak jauh, meskipun juga sama aja sih bisa, cuman kan kadang kita kan agak ribet kan ya, agak ribet toh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk langkah resusitasi ya, langkah resusitasi yang pertama adalah kita melakukan penilaian awal terlebih dahulu, yaitu di
tahap persiapan. Berarti dengan menyampaikan, berarti besok kan Anda baca soal di luar, kemudian pakai APD, kemudian masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, kamu langsung menyampaikan, selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Elita, saya Bidan Jaga pada pagi hari ini. Oh iya Ibu, ini kan bayi Ibu baru saja lahir, dan dari hasil penilaian bayi Ibu tidak menangis, kemudian warna kulitnya kebiruan, gerakannya juga lemah. Mohon maaf, saat ini bayi Ibu dalam keadaan asfiksia. Berarti teman-teman sudah menyampaikan diagnosis, benar tak centang nilai. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan membantu menyelesaikan masalah bayi Ibu. Saya akan melakukan tindakan resusitasi untuk membebaskan jalan nafas bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya siapkan alat terlebih dahulu, ya kan? Kemudian jenengan prepare untuk persiapan alat. Kemudian yang pertama adalah prinsipnya, yang pertama adalah haikal, hangatkan. Berarti besok harus ada lampu sorot, ya. Mana? Bawa sini lampu sorotnya. Nah, harus ada lampu sorot. Nah, besok ini pura-pura ya, untuk jaraknya kurang lebih 30 cm ya. 30 cm, jangan terlalu dekat ya. Saya izin persiapan alat terlebih dahulu ya. Kita prinsipnya adalah haikal, hanya adalah hangatkan gede ya. Berarti kan nanti di sini otomatis kan ada apa namanya? Itu apa namanya? Bedong. Ya kan? Ada bedong kan? Karena prinsipnya adalah hangat ya, tetap, karena bayi sangat berisiko mengalami hipotermia. Oke, kita hangatkan, kemudian kita nyalakan lampu, kemudian habis itu apa? Haikal, atur posisi. Ya, atur posisi. Kemudian kita kondisikan kepala adalah apa? Fleksi ya. Oke, sudah. Kemudian ini apa? Isap lendir. Nah, berarti kan kita harus buka apa namanya, bak ya. Kita bersihkan dulu ya bagian mulut sama bagian hidung ya. Kemudian kita ambil di delay ya. Caranya gimana? Pada saat mau kita masukkan, kita tekan seperti ini, kemudian kita lepas ya. Nek misalnya buat masukkan, buat sempret gini, keplek-pleken ya. Nah, ini teknik ya, kadang ada yang salah loh soalnya. Jadi kita tekan dulu, kemudian kita masukkan ya. Monggo, mau 2 kali boleh, silahkan. Mau 3 kali boleh, silahkan. Tidak ada aturan baku. Kemudian di hidung sama ya. Kemudian dibuang ya. Dibuang, kemudian dibuang, kemudian dibuang. Oke, sudah. Kemudian apa lagi? Isapkannya apa? Keringkan, ya kan? Keringkan tubuh bayi. Oke. Kemudian atur posisi lagi kan, dibetul gesek, posisinya dibenahi. Kemudian setelah itu adalah rangsangan taktil dengan cara ketuk telapak kaki ya, kedua-duanya. Kemudian usap punggung bayi ya, dengan cara dilambari kain ya, diusap ya sebanyak 2 kali ya. Kemudian pakai stetoskop, kita cek frekuensi jantung pakai arloji selama 60 detik berturut-turut. Oh iya Ibu, ini frekuensi jantungnya masih kurang 100 kali per menit. Mohon izin saya melakukan tindakan selanjutnya, yaitu ventilasi tekanan positif. Kemudian kita ambil sungkup ya, kita ambil sungkup, kita posisikan tepat ya, menutupi hidung. Nah, akan lebih enak itu kalau posisi memang dia dekat kepala, dekat dengan bidan ya. Kalau misalnya nggak diputer pun nggak apa-apa
Ya, dikatakan berhasil jika nanti dadanya itu mengembang ya 30 detik ya. Jadi oke, kemudian kita cek kembali dengan stetoskop. Ibu, ini frekuensi jantung adik sudah lebih dari 100 kali per menit. Tubuh juga sudah berwarna kemerahan. Alhamdulillah, adik sudah bisa menangis kuat. Saat ini asfiksia sudah tertangani. Baik Ibu, saya mau membereskan alat terlebih dahulu. Dedenya bisa disusui. Kita bereskan alatnya. Nanti ada larutan klorin DTT ya untuk meletakkan di lem, kemudian sungkup, kemudian ini kan tetap di di bengkok ya. Udah selesai. Itu yang nanti akan dinilai. Simple. Tidak sampai RJP ya. Karena kalau RJP kita otomatis butuh asisten untuk nanti ventilasinya, karena 3 kali kompresi, 1 kali ventilasi, dan 1 dan 2 dan 3 ya, dan 1 dan 2 dan 3 ya kan dia ventilasi kan pakai suntokan, dan 1 dan 2 dan 3 gitu kan. Dan kita cek frekuensi jantung lebih dari 100, berarti kan dia sudah bagus gitu ya. Oke, akan saya mulai dari awal. Silakan satu jadi ibu pasien. Sekarang mulai di video.